Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Alif, masih di seri video KMD atau Kemampuan Matematika Dasar. Ini adalah video keempat untuk seri pecahan. Pada video kali ini, insya Allah Bapak akan membahas mengenai bagaimana kita membaca nilai pecahan dan memahami pecahan yang senilai. Tujuan pembelajaran dari video kali ini, maaf ini harusnya 4 ya. Yang pertama adalah kalian bisa membaca nilai dari pecahan. Yang kedua adalah memahami pecahan yang senilai. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, itu membaca nilai pecahan. Untuk membaca nilai pecahan, kita melihat bagian yang diarsir dan perhatikan banyaknya bagian yang ada. Jadi, nilai pecahan itu yang kayak ada bangun, kemudian kita mengidentifikasi ini nilai pecahannya berapa. Nilai pecahannya itu nanti adalah banyak bagian yang diarsir per banyak bagian yang ada. Contohnya seperti ini. Ini ada lingkaran. Kita bagi dua. Kemudian diarsir satu bagiannya. Nah, berarti nilai pecahnya itu yang diarsirnya kan ada satu. Banyak bagian yang diarsir. Satu per. Nah, semuanya ada berapa nih? Semuanya ada dua. Satu, dua. Berarti satu per dua. Ya, seperti itu ya. Contoh selanjutnya, nih misalnya ada persegi panjang, kemudian kita bagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gitu kan. Kemudian kita arsir nih beberapa bagiannya. Kita arsir 1, kita arsir 2. Berarti banyak bagian yang diarsirnya ada berapa nih? Ini ada 2. Semuanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti dia nilai pecahannya adalah 2 per 5. Oke. Nah, perhatikan nih. Ukuran setiap bagian harus sama. Jadi ini kan dibagi 5 bagian, tapi ukurannya semuanya harus sama kayak gitu ya. Contoh kondisi atau kasus lainnya untuk membaca nilai pecahan. Ini ada persegi panjang, kemudian kita bagi 4 misalnya 1, 2, 3, 4. Kemudian kita arsir nih satu bagiannya kayak gitu. Pak, berarti ini 1 per 4 gitu. Betul nggak seperti ini? Lihat, apakah terpenuhi nggak? Ini lihat ukuran, ini memang betul ya dibagi 4, tapi apakah ukurannya sama? Beda ya ternyata. Karena itu dia nggak bisa disebutkan dengan tepat 1 per 4. Oh Pak, ini diarsir satu bagiannya berarti 1 per 4. Nggak bisa. Kenapa? Karena bagian yang ininya ya semuanya tidak sama ukurannya gitu kan. Jadi semuanya harus sama gitu kan. Baru bisa dibaca dengan 1 per 4. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada persegi panjang terus dibagi 4 bagian. Nah, perhatikan pembagiannya 4-nya sama persis ya. Nah, karena itu ketika misalnya diarsir satu bagiannya, maka kita bisa menyampaikan ini adalah 1 per 4. Betul, ini 1 per 4. Kenapa? Karena bangunnya dibagi menjadi bagian-bagian yang sama ukurannya. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami nih, membaca nilai pecahan. Sekarang, bagaimana sih memahami pecahan yang senilai? Jadi ini ada lingkaran, ketika dibagi 2 dan diarsir salah satu bagiannya, maka kita tahu ini 1 per 2. Tadi udah dibahas ya. Misalnya kalau ada lingkaran, tapi kita bagi jadi 4 bagian. Kemudian kita arsir satu bagian, kita arsir 2 bagian. Nah, kita arsir 2 bagiannya, berarti dia 2 per, semuanya ada berapa nih? 4, berarti 2 per 4. Selanjutnya, kita buat lagi nih kondisi yang lain. Ada lingkaran, tapi sekarang mah dibagi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibagi 8. Kemudian kita arsir 1, 2, 3, 4. Oh, kita arsir 4 bagiannya. 4 per, semuanya ada berapa tadi? 8, berarti 4 per 8. Kayak kasus lagi atau contoh yang lain, kondisi yang lain nih. Kita bagi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita arsir 1, 2, 3. 3 bagiannya. Berarti yang diarsirnya kan ada 3. 3 per semuanya ada berapa? Ada 6. Kayak gitu, 3 per 6. Nah, kalau dilihat, ini lihat angkanya beda-beda ya. 1 per 2, 2 per 4, 4 per 8, 3 per 6. Tapi ternyata nilainya tetap sama. Kenapa? Jadi walaupun angkanya berbeda, tapi nilai atau perbandingan pecahan tersebut sama. Kenapa? Perhatikan. Nah, mau kasih tahu aja ya. Karena daerah atau luas bagian yang diarsirnya sama tuh. Kayak gitu kan? Tuh, sama aja ini juga segini. Sama ini juga seperti itu. Oke, nah ini pecahan-pecahan yang senilai. Walaupun secara angka berbeda, tapi ternyata dia sama aja. Karena kalau misalnya dibuat dalam bentuk bangun seperti ini, dia bagian atau daerah yang diarsirnya sama aja. Seperti itu. Oke, masih tentang pecahan yang senilai. Ini ada persegi. Kemudian kita bagi 2.
Salah satunya diarsir, berarti dia 1/2. Kan jadi nggak harus di lingkaran ya, bisa aja di persegi. Kemudian kita bagi 4. Yang diarsirnya 2 bagian. Berarti kalau ini mah 2 per, semuanya ada 4, berarti 2/4. Nah, 1/2 dengan 2/4 pun ternyata dia senilai. Kenapa? Lihat. Karena bagian yang diarsirnya sama aja kan? Tuh, seperti itu. Contoh yang lainnya, perseginya kita bagi menjadi 3 bagian. Kemudian kita arsir 2 bagiannya. Berarti dia 2 per, semuanya ada berapa? Ada 3, berarti 2/3. Kemudian ada persegi yang lain. Kalau ini kan dibagi 3, yang ini mah kita bagi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita arsir 1, 2, 3, 4. 4 bagiannya. Berarti kalau ini mah 4 per, semuanya ada berapa? 6. Perhatikan, daerah yang diarsir ketika 2/3 dan 4/6 sama ya. Tuh, segitu. Segitu juga. Nah, kayak gitu. Kemudian yang 4/6, selain yang seperti ini ya, jadi 2, 3, 4, nah bisa aja dia daerah yang diarsirnya nggak nempel-nempel kayak gini gitu kan, yang jelas semuanya ada 4. Contohnya jadi kayak gini nih, 1, 2, 3, 4, ini 4/6. Atau seperti ini, itu 2, 3, 4, ini juga 4/6. Atau seperti ini, 4/6. Oke, mudah-mudahan difahami sampai situ. Terus untuk mengecek nih, kalian sudah paham atau enggak, silahkan kerjakan latihan soal yang ada di link deskripsi. Dan kalau kalian masih ada yang mau ditanyakan, jangan ragu buat menuliskan di kolom komentar di video ini yang ada di YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.